Here we go. Benjamin Sesko sudah tiba di Manchester dan tengah menjalankan tes medis sebelum menandatangani kontrak resmi dengan Manchester United. Sambutan hangat untuk David De Gea yang kembali ke Old Trafford. Rumor dan update transfer yang semakin memanas setelah United diberitakan langsung tancap gas mendekati Gianluigi Donnarumma dan Carlos Baleba. Here we go. Benjamin Sesko telah tiba di Manchester Kamis malam waktu setempat dan akan menjalankan tes medis sehari setelahnya sehingga dapat segera diperkenalkan secara resmi sebelum pertandingan pramusim melawan Fiorentina Sabtu hari ini. Perpindahan Benjamin Sesko ke Manchester United hanya menunggu waktu. Dalam waktu dekat, transfer ini akan segera here we go. Persaingan panas antara Manchester United dan Newcastle United dalam perburuan Benjamin Sesko akhirnya mengerucut pada satu kenyataan, sang striker memilih setan merah. Tapi, bagaimana sebenarnya proses tawar-menawar ini terjadi? Newcastle bergerak lebih dulu. Mereka mengajukan dua penawaran resmi ke RB Leipzig, yang terakhir senilai sekitar 78 juta pound, dan sudah diterima oleh klub Jerman tersebut. Di sisi lain, Manchester United tampak lebih sabar. Mereka menunggu lampu hijau dari Sesko sendiri sebelum mengajukan tawaran formal. Setelah berbicara langsung dengan sang pemain, barulah tawaran sebesar 75 juta euro plus 10 juta euro add-ons diajukan. Nilai totalnya memang sedikit di bawah Newcastle, tapi United yakin Sesko lebih ingin ke Old Trafford. Dan keyakinan itu terbukti. Sesko mengatakan, ya, ke Manchester United, membuat klub asuhan Ruben Amorim kini hanya tinggal menyepakati detail akhir dengan Leipzig. Menariknya, Newcastle sebenarnya sudah lama takut dengan satu hal, jika tawarannya setara, Sesko akan lebih memilih United. Dan ketakutan itu sekarang menjadi kenyataan. Siapa sebenarnya Benjamin Sesko, striker 22 tahun yang membuat dua raksasa Premier League bertarung habis-habisan? Perjalanan kariernya dimulai di Liefering, klub satelit Red Bull Salzburg di Austria. Di sana, Sesko mencetak 22 gol dalam 44 pertandingan. Salah satu musim terbaiknya datang pada 2020-21, di mana ia mencetak 21 gol hanya dalam satu musim di usia remaja. Tak butuh waktu lama baginya untuk dipromosikan ke tim utama Salzburg. Bersama klub utama Red Bull itu, ia bermain dalam 79 laga dan mencetak 29 gol. Ia turut membantu Salzburg meraih 2 gelar Liga dan 1 Piala Austria, termasuk mencetak gol penting di final. Ketajamannya membuat media tak bisa menghindari perbandingan dengan Erling Haaland. Bahkan, dalam sebuah wawancara pada 2022, Sesko menyebut teman-temannya menganggap dia lebih cepat dan lebih baik dari Haaland. Klaim yang berani, tapi menunjukkan mentalitas dan rasa percaya diri tinggi. Kini, di RB Leipzig, statistiknya berbicara lebih lantang. Dalam 2 musim terakhir, tak ada pemain di bawah usia 23 tahun di 5 liga top Eropa yang mencetak lebih banyak gol dari Sesko. Ia mencatatkan 39 gol dalam 87 pertandingan, mengungguli nama-nama besar seperti Jude Bellingham, Florian Wirtz, hingga Jamal Musiala. Bahkan, torehan itu jauh di atas striker United saat ini, Rasmus Højlund, yang dalam periode yang sama hanya mencetak 26 gol. Sesko juga menjadi pilar penting tim nasional Slovenia. Ia telah mencetak 16 gol dalam 41 caps dan tampil di Euro 2024. Di usia 22 tahun, ia sudah menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Slovenia. Dengan profil seperti itu, wajar jika United sangat serius. Mereka bukan hanya mengincar striker muda potensial, tapi penyerang yang sudah terbukti tajam di level klub dan internasional. Ruben Amorim tampaknya akan memiliki senjata baru di lini depan. Dan di saat yang sama, masa depan Højlund mulai dipertanyakan, apalagi rumor menyebut United siap melepasnya dengan harga hanya 30 juta pound, jauh lebih rendah dari nilai transfernya yang dulu mencapai 72 juta pound. Kini tinggal menunggu pengumuman resmi. Tapi satu hal sudah pasti, Benjamin Sesko ingin menjadi bagian dari kebangkitan Manchester United. Dan klub pun siap menyambutnya sebagai calon bintang baru di Theatre of Dreams. Anthony mulai mengesampingkan Real Betis dan membuka pintu negosiasi untuk klub lain yang ingin memboyongnya. Keinginan United untuk menjual sang pemain secara permanen membuat peluang Anthony kembali berseragam Betis semakin mengecil. Betis yang tidak memiliki finansial yang kuat, hanya ingin meminjam atau membeli Anthony dengan harga di bawah permintaan United yaitu 40 juta euro. Dengan waktu yang terus berjalan, kesabaran Anthony tampaknya mulai menipis. Anthony kini mulai mempertimbangkan tawaran dari klub lain dan memprioritaskan klub yang tampil di Liga Champions. Nama-nama seperti Juventus dan Bayer Leverkusen mulai dikaitkan. Anthony juga sudah menolak mentah-mentah kemungkinan bermain di Liga Pro Saudi. Toby Collier semakin dekat menuju pintu keluar Manchester United. Gelandang berusia 20 tahun ini kabarnya akan dipinjamkan ke klub Championship demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten dan mempercepat proses perkembangannya.
Sejak dipromosikan dari akademi pada 2022, Collier memang belum banyak mendapat kesempatan di tim utama. Namun United melihat potensi besar dalam dirinya, dan percaya bahwa pengalaman di level yang lebih kompetitif akan sangat membantu membentuk mental dan ketangguhannya di lapangan. Menariknya, kepindahan Collier ini beriringan dengan kabar United yang tancap gas mencari gelandang bertahan baru. Ini jelas membuktikan bahwa kualitas Collier masih jauh di bawah standarnya. Gelandang bertahan baru yang dimaksud adalah Carlos Baleba. Setelah mendapatkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Manchester United langsung tancap gas mendekati target berikutnya, Carlos Baleba. Setelah berbicara langsung dengan perwakilan United, Baleba menyatakan tidak menutup pintu untuk pindah ke United. United dipercayai tidak akan kesulitan untuk menyetujui permintaan gaji Baleba. Tetapi United diyakini akan mengalami kesulitan untuk mencapai kata sepakat dengan Brighton, klub pemilik Baleba, mengenai nilai transfer sang pemain. Brighton jelas ingin mempertahankan Baleba musim panas ini dan ini membuat langkah United tidak akan mudah. Manchester United telah menyiapkan nama lain sebagai alternatif bila gagal mendapatkan Carlos Baleba. Dia adalah pemain Galatasaray bernama Gabriel Sara. Gelandang asal Brasil berusia 26 tahun itu tampil cemerlang musim lalu. Dia mempunyai visi bermain yang bagus, umpan jauh yang akurat, dan tenang saat menguasai bola. Sara pernah merasakan atmosfer bermain di Inggris selama 2 musim bersama Norwich City di Championship. Dia kemudian pindah ke Turki pada 2024 dengan mahar sekitar 20 juta pound dan langsung jadi sosok penting di Galatasaray. Galatasaray sendiri disebut memasang harga sekitar 40 juta euro atau 34,8 juta pound untuk gelandang andalannya tersebut. Selain dirumorkan sedang mendekati Carlos Baleba, Manchester United juga dirumorkan tengah bersiap meluncurkan tawaran resmi untuk Gianluigi Donnarumma, kiper utama Paris Saint-Germain yang masa depannya kini penuh ketidakpastian. Dengan kontrak yang akan habis kurang dari setahun lagi, dan PSG telah mendapatkan kiper baru, United melihat peluang emas untuk merekrut kiper timnas Italia itu dengan harga relatif terjangkau. Menurut laporan Straight News, Setan Merah menyiapkan tawaran senilai 26 juta pound, angka yang dinilai sangat murah untuk pemain sekelas Donnarumma. Namun transfer ini dinilai sangat mungkin terjadi mengingat sang penjaga gawang sendiri disebut sangat antusias untuk memulai babak baru dalam kariernya di Premier League, dan United bisa menjadi destinasi ideal bagi sang juara Euro 2020 bersama Italia tersebut. Al Nassr dirumorkan telah menunjukkan ketertarikan terhadap mantan pemain United Mason Greenwood. Namun, Marseille sebagai klub pemilik saat ini enggan melepas sang pemain yang tampil impresif musim lalu. Situasinya pun masih belum jelas, belum diketahui apakah Greenwood bersedia pindah ke Saudi, atau apakah Al Nassr akan tetap terus merayu dengan iming-iming gaji besar. Meski begitu, satu hal yang pasti, jika transfer terjadi maka Manchester United akan menerima 50% dari nilai penjualannya. Ini merupakan bagian dari klausul saat Greenwood dilepas ke Marseille, yang bisa memberikan keuntungan finansial signifikan bagi Setan Merah tanpa perlu campur tangan langsung. Kedatangan Benjamin Sesko ke Old Trafford membuat posisi Rasmus Højlund terancam. Meski ia telah menyatakan keinginannya untuk bertahan dan bersaing, tapi kehadiran penyerang baru bisa membuatnya berubah pikiran dan memaksanya hengkang. Ditambah tahun depan ada Piala Dunia, tentu dia tidak ingin dicoret dari timnas Denmark bila dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup sepanjang musim ini. Beberapa klub Italia termasuk AC Milan menjadi klub yang dikabarkan tertarik dengan striker yang masih memiliki masa depan yang panjang itu, namun harga tinggi yang dipatok United dan lemahnya finansial klub-klub asal Italia akan jadi kendala utama dalam mewujudkan transfer Højlund. Old Trafford akan kembali bergemuruh akhir pekan ini karena laga pemanasan terakhir Manchester United sebelum Premier League 2025-2026 resmi dimulai. Lawannya adalah klub asal Italia yang dibela mantan kiper United David De Gea, Fiorentina. Laga ini akan digelar pada Sabtu sore pukul 18.45 waktu Indonesia. Pertandingan ini juga menjadi final tidak resmi dari ajang yang bertajuk Snapdragon Cup. Manchester United datang ke pertandingan ini dengan modal cukup positif. 4 laga pramusim dilalui tanpa kekalahan, 2 kali menang dan 2 kali imbang. Puncaknya, mereka sukses mengangkat trofi Premier League Summer Series di Amerika Serikat. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Everton. Dalam pertandingan itu, Bruno Fernandes dan Mason Mount mencatatkan nama mereka di papan skor. Sementara kombinasi lini tengah terlihat makin padu. Di sisi lain, Fiorentina menjalani pramusim dengan hasil yang cukup beragam. Mereka sempat kalah 0-2 dari Leicester City, namun berhasil menahan imbang Nottingham Forest tanpa gol. Sejauh ini, La Viola mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari 4 laga. Bagi Fiorentina, meski Serie A baru dimulai tanggal 24 Agustus mendatang, laga ini tetap penting.
Mereka bisa mengukur level kesiapan tim mereka ketika menghadapi lawan dengan intensitas dan kualitas tinggi ala Premier League. Laga ini juga akan menjadi momen kembalinya Setan Merah ke Old Trafford, setelah terakhir kali tampil di kandang sendiri pada tanggal 25 Mei lalu melawan Aston Villa. Suasana tribun akan menjadi pemanasan emosional menjelang partai pembuka Premier League, di mana mereka langsung dihadapkan pada laga besar kontra Arsenal 8 hari setelah laga ini. Dari sisi teknis, pertandingan ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Ruben Amorim untuk menguji formasi inti dan strategi utamanya. Beberapa pertanyaan penting masih belum terjawab. Apakah Rasmus Højlund akan jadi pilihan utama di lini depan? Bagaimana progres pemain baru seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo? Dan apakah Andre Onana sudah benar-benar siap untuk mengawal gawang setelah mengalami cedera saat pramusim lalu? Jadi, siapkan diri kalian untuk pertandingan yang akan disiarkan langsung melalui MUTV ini. Manchester United lawan Fiorentina. Mengingat Premier League tinggal 1 minggu lagi dan lawan yang akan dihadapi di pekan pertama adalah Arsenal, Ruben Amorim diyakini akan menurunkan tim terbaiknya saat melawan Fiorentina di Old Trafford. Ini adalah kesempatan terakhir Amorim melihat kesiapan para pemainnya menghadapi medan perang yang sesungguhnya karena ini adalah pertandingan pramusim terakhir United. Di posisi kiper, pemulihan cedera hamstring Andre Onana yang belum pasti bisa membuat Ruben Amorim kesulitan memilih Altay Bayindir atau Tom Heaton sebagai kiper utama. Keduanya tampil cukup mengesankan pada serangkaian pertandingan pramusim. Bayindir yang lebih muda dan masih banyak berkembang mungkin menjadi pilihan paling logis yang bisa diambil Amorim, bergeser ke lini belakang. Dengan skema 3 pemain belakang, kombinasi Leny Yoro, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui mungkin yang terbaik saat ini. Walaupun cedera Mazraoui dikabarkan akan pulih pada laga ini, Amorim sepertinya tidak akan mengambil resiko langsung menurunkannya. Ditambah kondisi Lisandro Martinez yang juga masih dalam tahap akhir pemulihan, United tidak boleh kehilangan satu pemain belakang yang cedera lagi. Luke Shaw atau Aiden Heaven bisa diturunkan untuk mengisi peran Mazraoui sekaligus menambah jam terbang pemain muda itu. Persaingan ketat terjadi untuk memperebutkan posisi dua wingback kiri dan kanan. Melawan Fiorentina, kemungkinan Amorim akan tampil agresif. Jadi Amorim akan tetap mempercayai Patrick Dorgu sebagai wingback kiri dan Amad Diallo di kanan. Kedua pemain tersebut menawarkan gaya permainan yang lebih menyerang daripada pelapisnya, Diego Leon dan Diogo Dalot. Sementara itu, dengan ramainya rumor yang mengatakan United sedang mengincar gelandang bertahan baru, Manuel Ugarte dalam posisi yang tertekan. Pertandingan ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa dia pantas berada di samping sang kapten Bruno Fernandes di lini tengah. Saat melawan Everton di laga terakhir, Amorim sedikit melakukan eksperimen di posisi 3 depan. Dia menurunkan trio Bruno, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo yang ketiganya diberi peran yang lebih cair dan selalu berganti mengisi posisi ujung tombak, tanpa peran striker nomor 9 murni. Namun dengan kedatangan Benjamin Sesko, Amorim tentu akan kembali mengaktifkan peran striker nomor 9 klasik dan saat ini hanya Rasmus Højlund yang cocok memerankan peran krusial ini. Højlund akan mendapat dukungan dari duo Cunha dan Mbeumo sebagai nomor 10 ganda. Dengan begitu, lini depan United diharapkan bisa lebih tajam dari musim-musim sebelumnya. Dan di pertandingan ini, Højlund harus membuktikan ucapannya yang menyatakan siap bersaing dengan Sesko untuk menjadi striker utama Setan Merah. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.